Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oki Beranto di channel Oke TV. Oke, gimana kabarnya kalian ya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin. Oke teman-teman, kali ini ya saya akan mereview ya ular jenis keluarga boiga ya teman-teman ya. Tapi bukan berasal dari Jawa. Kalau di Jawa itu boiganya boiga dendrophylla ya, atau bisa dikatakan cinmas atau cincin emas ya teman-teman. Tapi kalau ini adalah boiga dendrophylla melanota teman-teman ya. Jadi simak terus ya nanti di Oke TV. Oke, sebelum melanjutkan reviewnya ya di channel Oke TV ya, boiga dendrophylla melanota, jangan lupa tekan like, subscribe, komen ya, kemudian share jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke teman-teman ya, saya akan perlihatkan dulu boiga dendrophylla melanota. Ini dia teman-teman. Jadi di box ini ya. Nah. Oke, sebelum menghandle ya teman-teman ya, saya sediakan hook ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pengaman ya. Jadi walaupun boiga dendrophylla atau boiga dendrophylla melanota ini yang berasal dari Sumatera ya teman-teman, itu berbisa medium, tetapi saya tetap harus berhati-hati ya teman-teman ya, agar tidak terkena gigitan ya teman-teman ya. Oke, ini saya pakai hook nih. Oke, pelan-pelan teman-teman ya. Nah ini aja teman-teman ya, boiga dendrophylla melanota teman-teman ya. Ini ya, saya was-was teman-teman ya. Jadi ini adalah penampakan dari boiga dendrophylla melanota teman-teman ya. Sekilas ya, ular ini mirip dengan dendrophylla ya, atau cinmas ya, atau bisa dikatakan cincin emas kalau di Jawa. Tapi kalau yang satu ini ya, ini merupakan boiga dendrophylla tapi asalnya dari Sumatera ya teman-teman ya. Jadi namanya boiga dendrophylla melanota. Kemudian perbedaannya teman-teman ya, yang paling khas sekali adalah warna kuningnya teman-teman ya. Jadi warna kuningnya hampir sama dengan dendrophylla Jawa atau cinmas ya teman-teman ya. Kalau yang melanota ini teman-teman, itu cuman di bagian sampingnya saja teman-teman ya. Jadi warna kuningnya, corak warna kuningnya itu hanya di bagian sampingnya saja. Jadi tidak melingkar ke atas. Kalau cinmas atau dendrophylla dari Jawa atau boiga cincin emas ya, itu dia melingkar, kuningnya melingkar sampai atas ya, dari samping badan ini sampai ke atas. Tapi kalau yang ini ya teman-teman ya, jadi ini bukan apa namanya cinmas, tapi melanota. Bedanya ya tadi ya, jadi si kuningnya
itu tidak sampai ke atas, jadi hanya sampai samping badan aja, tidak sampai ke punggung ya teman-teman ya. Jadi tidak sampai ke punggung warna kuningnya. Kemudian untuk Boiga melanota yang saya pegang ini ya, yang dari Sumatera ini ukurannya kalau dewasa itu lebih besar ya daripada Boiga dendrophila dari Jawa atau Cinmas ya teman-teman. Jadi lebih besar dan lebih panjang. Untuk dendrophila atau Boiga ini yang dari Sumatera itu kalau sudah besar dia bisa juga memakan sesama ular ya teman-teman. Ini termasuknya kayak kanibal ya teman-teman. Kalau dari Jawa itu tidak. Bisa kalian lihat di punggungnya tidak ada corak kuningnya teman-teman ya. Jadi tidak ada corak kuningnya. Tidak melingkar ya, tidak sampai ke atas corak kuningnya. Kemudian kalau melanota ini kuningnya lebih tipis ya teman-teman ya. Kuningnya lebih tipis ya kuningnya. Ini saya hati-hati juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai dia terprovokasi atau dikagetkan ya. Kalau dikagetkan dia pasti galak teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya tadi ya. Jadi warna kuning Dendrophila melanota itu lebih tipis, kemudian tidak sampai ke punggung. Perhatikan, tidak sampai ke punggung ya. Tapi kalau Cinmas atau Dendrophila Boiga dari Jawa itu sampai ke punggung, makanya disebutnya bisa cincin mas. Tapi kalau ini tidak ya. Ini Boiga Dendrophila melanota ya teman-teman. Kemudian yang saya suka lagi ciri-cirinya itu di badan bawahnya itu hitam. Lihat, hitam ya teman-teman ya. Jadi hitam. Jadi di bawahnya, di bawah badannya itu hitam. Kalau Dendrophila dari Jawa itu kuning ya teman-teman ya. Jadi hampir di seluruh badan bagian bawah itu kuning. Kalau ini itu hitam. Perhatikan, hitam. Ya teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui ini bukan Boiga Dendrophila dari Jawa ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri tadi ya yang saya sebutkan. Jadi untuk Boiga melanota ini dia lebih panjang dan lebih besar. Kemudian ketika sudah besar dia memakan sesama ular atau kanibal ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman penampakan dari Boiga melanota ya teman-teman. Kemudian makanannya sendiri hampir sama ya. Ini termasuk arboreal teman-teman ya. Jadi bisa naik ke pohon ya, semacam kayak Boiga Dendrophila dari Jawa, bisa naik ke pohon atau ke pohon bambu. Kemudian kadang juga di bawah ya teman-teman ya. Jadi semi arboreal ya, beda dengan ular pucuk. Kalau ular pucuk sering-seringnya di pohon. Nah, kalau ini kadang naik ke pohon dan kadang juga di tanah ya teman ya, turun ke tanah untuk cari mangsanya. Kalau untuk ukuran segini ya, ukuran segini itu makanannya masih cicak ya teman-teman ya. Masih cicak, saya kasih cicak. Kemudian kalau ada pinggis, saya kasih pinggis. Ya. Jadi tergantung nanti di ukuran ularnya teman-teman ya. Ini masih baby up ya teman-teman ya. Jadi masih kalau kalian pencinta reptil ya, pencinta ular ya, alangkah lebih baiknya kalian beli yang ukuran segini. Jadi bisa jinak ya teman-teman ya. Bukan ular itu sebenarnya bukan jinak ya, tapi lebih anteng teman-teman ya. Jadi lebih sering dihandle. Pasti kalau sudah besar ya, itu pasti seperti ini karakternya. Beda kalian itu misalnya beli yang sudah dewasa ya, itu pasti karakternya beda ya. Tuh, itu ya teman-teman ya,
ciri-ciri ya atau review ciri-ciri Boiga dendrophila dari Sumatera ya. Beda dengan Cinmas ya atau Boiga dendrophila dari Jawa. Nah, ini penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ini jangan ditiru teman-teman ya. Kalau kalian belum pernah sama sekali pegang ular ya jangan ikut seperti ini ya teman-teman. Ini ya sudah terbiasa dengan ular seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mohon jangan ditiru teman-teman ya. Kalau kalian belum terbiasa memegang salah satu ular ini ya. Ini termasuk tadi Boiga melanota ya teman-teman dari Sumatera. Kemudian kalau kalian ingin tanya-tanya ya, ingin tanya seputar ular, harganya berapa dan lain-lain, bisa inbox ya teman-teman ya. Bisa inbox di YouTube saya terkait dengan harga ular, kemudian berbisa atau tidak. Itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke TV.